Halo semuanya, selamat malam. Boleh nih yang bisa on cam, kita on cam yuk bareng, biar aku juga bisa sambil kenalan sama wajah-wajah kalian, para menti-menti. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu ya, teman-teman. Mungkin berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, selamat malam teman-teman menti. Kenalin, ini aku pertama kali ya sejarah. Namaku Ibu Stigong Tribona Putri, agak panjang memang, biasa dipanggil Ibu Putri atau GP juga boleh. Aku dari Psikologi Universitas Udayana tahun 2021. Oke, mungkin aku boleh langsung share screen aja ya. Masih disable nih, ternyata share screen-nya. Mungkin boleh kakak host, aku dikasih izin buat. Oke, apakah PPT-ku sudah terlihat? Boleh ya, langsung. Ya, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Responnya. Oke, hari ini kita bakal belajar pengantar ilmu sejarah ya, by aku. Tapi kalian santai aja, hari ini kalau misalkan aku kecepatan langsung bilang aja, GP tadi kecepatan ulang dong di bagian sini gitu ya, santai aja. Oke, today discussion, hari ini kita bakal bahas apa aja sih Kak gitu ya. Yang pertama, ada pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Yang kedua ada sumber sejarah, ketiga ada penelitian sejarah, historiografi sejarah, cara berpikir sejarah, dan ilmu bantu sejarah. Oke, pengertian ilmu sejarah. Mungkin udah ada yang tahu sejarah itu asal katanya itu dari mana, akar kata itu dari mana, atau dari bahasa mana sih? Mungkin udah ada yang tahu, boleh langsung open mic nih. Dari bahasa Arab ya. Ya, benar banget Fitri ya. Dari bahasa Arab ya, sajaratun. Nah, ini ya. Jadi, pengertian ilmu sejarah itu, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun atau sajaratun, yang berarti pohon, gitu ya. Nah, kenapa sih dibilang itu pohon gitu ya? Apa hubungannya pohon sama sejarah gitu kan? Padahal sejarah belajarnya itu ya masa lampau gitu. Nah, pohon sendiri itu diartikan sebagai sebuah silsilah gitu ya, yang dimana dia tuh punya cabang, ya kan, punya ranting, punya batang gitu, yang dimana itu bisa dilihat sebagai suatu apa ya, berkesinambungan kayak gitu dari suatu peristiwa sejarah gitu. Jadi ada hubungannya dari suatu peristiwa ke peristiwa yang lain. Makanya dibilang dia pohon, suatu pohon silsilah dari masa lampau kayak gitu. Yang kedua ada dalam bahasa Inggris itu ya, history, yang berarti masa lampau manusia. Yang ketiga ada bahasa Yunani, historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya, mencari tahu atau yang diketahui, kayak gitu. Ini mirip-mirip lah ya teman-teman yang di historia ini. Yang ketiga ada bahasa Jerman, yaitu Geschichte. Aku nggak tahu ya baca gimana, mungkin ada yang bisa bahasa Jerman gitu kan, yang berarti sesuatu yang terjadi gitu. Nah, aku juga kasih nih di salah satu pakar gitu, Moh Ali, yaitu sejarah ialah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ini mirip ya sama pengertian dari sajaratun tadi gitu kan. Kayak dia tuh ada kesinambungan gitu dari suatu peristiwa dan peristiwa yang lain, yang dimana peristiwa itu kan pasti akan berubah. Kenapa? Itulah kenapa dibilang peristiwa itu berkesinambungan gitu. Nah, fotonya tidak terlihat, mungkin ada di teman-teman terlihat apakah fotonya Herodotus? Enggak, Kak. Nggak terlihat, Kak. Gimana? Mungkin boleh diulang? Di aku enggak, Kak. Oh, enggak ya.
mungkin nanti di PPT yang aku share bisa terlihat ya. Soalnya ini aku juga nggak tahu kenapa, padahal udah ada sih harusnya. Nah, Herodotus, the father of history. Nah, kalau kalian bertanya-tanya gitu ya, siapa sih Kak bapaknya dari sejarah gitu? Mungkin kemarin kalian sudah belajar sosiologi, Bapak sosiologi Auguste Comte gitu. Tapi yang sejarah siapa gitu? Nah, sejarah itu Herodotus. Kenapa? Dia bilang apa sih sejarah itu? Nah, sejarah itu merupakan kajian untuk menceritakan suatu perputaran dari jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban yang dimana dia bergerak gitu, seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya juga mirip gitu ya, yang dimana dibilang bahwa dia itu seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri, kayak gitu. Bahwa suatu peristiwa itu memiliki kesinambungan. Kan kayak lingkaran itu, kalau misalkan kalian bayangkan gitu ya, mungkin udah tahu lah semua, tidak ada akhir dan ujungnya kayak gitu kan. Jadi suatu peristiwa itu seperti itu. Misalnya dari kita dijajah sama Belanda, lanjut dijajah Jepang, baru peristiwa proklamasi sampai akhirnya kita udah merdeka. Itu kan ada kesinambungan ya, ada ekornya lah dari suatu peristiwa. Nah, itulah kasarnya. Terus juga, kenapa sih dia dibilang sebagai the father of history? Kenapa nggak Moh Ali aja? Kenapa nggak yang lain aja? Karena dia menjadi sejarawan pertama yang mengumpulkan bahan-bahan dari sejarah itu secara sistematis. Oh, maaf. Tanpa dikaitkan dengan hal supranatural. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah mulai belajar filsafat gitu ya, suatu ilmu itu harus memiliki dasar. Yang dimana dasarnya itu adalah ada observasi, ada hasil datanya, dan juga kita harus melakukan penelitian. Gitu. Biar kita tuh di suatu ilmu tuh kita tuh tidak mengawang-awang gitu ya. Misalnya nih, kayak sekarang, mungkin hantu di daerah A kayak gitu. Ya kita nggak tahu dong ya, kok bisa dia muncul gitu kan, kita nggak tahu dong, nggak ada data yang mungkin mempelajari tentang hal itu kayak gitu. Tapi di suatu ilmu tuh harus ada data, observasi kayak gitu. Dan karya dari Herodotus adalah Historia. Ini yang paling terkenal ya teman-teman. Nah, ciri utama sejarah apa aja sih? Itu ada 3. Abadi, unik, penting. Nah, ini kalau misalkan disingkat boleh uap ya teman-teman. Kalau misalkan mau ditukar, siapa tahu ada yang suka buat jembatan gitu untuk menghafal. Yang pertama itu ada abadi, yang dimana dia tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Contohnya peristiwa proklamasi. Sampai sekarang kita masih kenal kan? Masih kita kenang juga tuh kalau misalkan sudah mulai deket-deket 17 Agustus pasti rame tuh kan di medsos kan, kayak selamat hari kemerdekaan dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua ada unik. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Misalnya G30 SPKI gitu. Ya, itu hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang untuk yang kedua kali. Jadi benar-benar cuman itu doang gitu. Dan dari situ juga kita harus belajar bahwa ya G30 SPK itu tidak boleh terulang lagi untuk yang kedua kalinya gitu ya. Kita juga harus belajar dari sana. Nah, yang ketiga itu penting. Peristiwa sejarah itu penting dan dapat dijadikan momentum dalam menentukan kehidupan orang banyak. Misalnya kemerdekaan Indonesia gitu. Momentumnya banyak banget dong ya. Mungkin kita tuh udah tiap hari Senin sama 17 Agustusan pasti udah hormat bendera gitu kan. Tapi ya waktu offline gitu ya. Online tuh ya hormat online lah ya. Dan dia menentukan kehidupan orang banyak gitu. Di hari proklamasi atau kemerdekaan Indonesia itu kan pasti menentukan kehidupan orang banyak dong ya. Bangsa Indonesia merdeka gitu. Itu kan orang banyak. Nah, seperti itu. Yang kita bakal masuk ke lingkup pembahasan yang kedua, ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, ini dibagi jadi 4 ya. Ada sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Ya, sorry, aku agak macet. Yang pertama itu ada sejarah, ini pengertian ya. Sejarah merupakan susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau. Rekonstruksi peristiwa dalam sejarah disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas, prosedur, metode, dan teknik ilmiah.
Nah, yang udah tadi aku bilang ya, jadi di suatu ilmu itu harus memiliki dasar, harus memiliki observasi, ada analisanya, ada datanya, ada faktanya. Misalnya nih sejarah, aku kasih contoh ya, peristiwa proklamasi gitu. Atau jangan deh, peristiwa proklamasi mulu dari tadi ya, udah pada bosen nih mungkin dengarnya. Peristiwa ini deh, manusia purba. Nah, itu ada buktinya kan, maksudnya ada tulang-tulangnya loh itu dari dinosaurus kayak gitu, terus juga di manusia purbanya tuh ada tulang-tulangnya, bahkan mungkin sampai sekarang kita bisa menyaksikan langsung gitu ya di Google udah banyak banget foto-foto dari manusia purba gitu. Dari rangka keningnya, hidungnya, nah kayak gitu-gitu. Nah, cirinya apa sih? Nah, ada 4. Bersifat empiris berdasarkan fakta. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, mungkin udah berulang-ulang juga aku jelasin yang pertama ini. Nah, yang kedua, dia mempunyai objek. Nah, kita tuh belajar sejarah. Ilmunya itu apa sih yang disorot? Gitu. Dari misalnya nih, kalau misalkan di sosiologi kan kita belajarnya masyarakat gitu yang disorot. Tapi di sejarah kita menyorotnya tuh manusia di masa lampau. Terus juga 3, mempunyai teori. Nah, teorinya tuh apa yang bisa membuat sejarah itu bisa disusun sebagai suatu ilmu. Gitu. Kenapa kita harus belajarnya tuh sebagai suatu ilmu? Kenapa kita nggak mungkin belajarnya ya udah sekedar tahu aja kayak gitu. Yang keempat, mempunyai metode penelitian. Metode penelitiannya kayak misalkan heuristik. Nah, itu verifikasi. Nah, itu kita bakal bahas di next slide ya. Mungkin kalian juga udah pada denger tuh. Nah, kegunaannya sebagai ilmu. Ada guna intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang pertama secara sebagai ilmu, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, terus juga sebagai cara mengetahui masa lampau. Nah, dari sejarah kita tahu gitu. Kok bisa sih kita di sini berdiri sebagai manusia yang seperti ini? Kenapa mungkin kehidupan politik di Indonesia seperti ini sekarang? Kenapa nggak mungkin mirip Amerika? Mungkin mirip Rusia? Kenapa harus seperti ini? Itu kita belajar gitu. Dari sejarah kita dapat mengetahui itu. Nah, yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Dan yang keempat adalah sejarah sebagai profesi. Sebagai profesi mungkin kalian udah tahu ya, guru sejarah, ilmuwan sejarah, gitu-gitu. Terus ada yang kedua, guna ekstrinsik. Sejarah sebagai pendidikan moral. Dari sejarah kita tahu gitu. Apa sih, kayak dari misalnya nih, dari G30 SPKI, pendidikan moral apa yang kita dapat ya dari pendidikan dari G30 SPKI itu? Oh, kita tahu bahwa pembantaian jenderal itu sangat berbahaya sekali loh. Mengubah dasar negara itu sangat berbahaya sekali loh. Bahkan sampai merenggut korban jiwa. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Mungkin mirip ya seperti tadi yang sudah aku jelaskan, dia berkesinambungan dari suatu peristiwa ke peristiwa yang lain gitu ya. Dan yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan masa depan gitu. Dari sejarah kita belajar. Oh, karena yang lalu sudah seperti ini, gitu, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jadi masa depan yang baik itu adalah seperti ini, gitu. Karena kita sudah belajar dari masa lampau. Gitu ya. Mungkin dulu kita tuh udah dijajah. Sekarang di masa depan, masa mau dijajah lagi? Ya nggak mau dong. Gimana caranya? Kita belajar sejarah. Kesalahan yang dulu tidak boleh terulangi lagi. Gitu. Dan yang keempat adalah sejarah sebagai pendidikan politik. Nah, ini mungkin sudah sangat terlihat sekali ya di Indonesia, kayak pendidikan politiknya tuh banyaklah yang dapat dari sejarah. Kayak misalnya gaya demokrasi itu kenapa, nah kayak gitu-gitu. Nah, fungsi sejarah ada 5. Yang pertama itu ada edukatif, gitu ya, media pembelajaran dalam mempelajari makna dari peristiwa di masa lampau. Nah, ini seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, misalnya ilmu gitu, sebagai ilmu dia. Kenapa kita harus belajar masa lampau? Ya, biar kita tahu kenapa kita berdiri di sini sebagai manusia yang seperti ini sekarang. Kenapa kita, mungkin dasar negara kita itu Pancasila, kenapa? Kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua, fungsi rekreatif, memberikan ruang sebagai hiburan. Nah, kalau ini, kita tuh ibarat menaiki suatu kapsul waktu, gitu ya. Kapsul waktu yang dimana kita ikut kapsul waktu itu dan kita meluncur ke masa lampau gitu, melihat bagaimana sih misalnya nih kayak kehidupan dinosaurus gitu ya.
oh seru kan ya gitu ngelihat, wah ternyata ada loh hewan yang sekarang udah nggak ada sama sekali, tapi dulu tuh ada, kayak keren kayak gitu. Mungkin ada di sini teman-teman yang film favorit Jurassic Park, ya di sana nanti kalau misalkan udah belajar zaman prasejarah, ada zaman Jura namanya guys. Di sana mungkin kalian bisa lebih mengenal lagi, mengetahui gitu ya akan kehidupan dinosaurus kayak gitu. Yang ketiga inspiratif, sejarah memberikan pelajaran yang berharga. Nah, kayak yang udah tadi aku jelasin gitu. Yang dulu udah salah, kita nggak boleh ulangi lagi di sekarang. Gitu. Jadi, misalnya nih, dulu kita udah dijajah, nah kayak tadi udah aku jelasin gitu ya. Yang dimana di sini, gimana ya aku bilang ya, kalau misalkan kalian udah disakitin sama mantan kalian, gitu, ya udah jangan balik lagi guys, udah kayak gitu loh, jangan diulangi lagi gitu. Terus yang keempat ada instruktif. Sejarah membantu menyampaikan ilmu pengetahuan dalam bentuk atau sajian yang lain. Yang dimana dia, yang di sini kan tidak sebagai ilmu saja gitu ya. Nanti kita juga bakal belajar mengenai dia sebagai kisah gimana, sebagai seni gimana tuh. Nah, terus juga yang kelima, ada fungsi masa depan, berguna menciptakan masa depan yang lebih baik. Ini seperti yang ketiga, tapi ini lebih ke melihat lebih ke masa depannya gitu ya. Jadi yang masa depan yang lebih baik itu kita harus buat dari sejarah gitu kayak oh ya dulu tuh udah kayak gini sekarang nggak boleh lagi. Nah gitulah. Oke. Next yang kedua sejarah sebagai peristiwa harus memenuhi syarat. Pertama objektif, yang kedua unik, yang ketiga penting. Yang kedua sama tiga ini mirip ya sebagai ciri sejarah itu yang tadi yang secara umum itu mirip. Nah yang pertama objektif didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nah sama yang udah tadi aku jelasin juga gitu ya. Karena di sini tuh sebenarnya mirip-mirip guys dari suatu poin ke poin yang lainnya gitu. Nah yang gimana dia tuh misalnya nih teks proklamasi ya ada gitu teks proklamasi yang ditulis Soekarno tuh ada gitu. Saya diketik sama Sayuti Melik tuh ada beneran ada itu kertasnya ada gitu bukan cuma ngawang doang. Yang kedua unik, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Sama ya kayak udah tadi. Yang ketiga penting, setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ini juga sama kayak tadi. Nah, ciri sejarah sebagai peristiwa gitu. Suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Sama ya, kayak tadi, dia abadi juga gitu. Dan ya dia tidak bakal bisa berubah, cuma bisa sekali doang gitu. Apa yang udah terjadi hari ini ya akan sulit lagi diulangi di masa depan, khususnya buat sejarah gitu. Terus suatu peristiwa yang hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak terulang secara peristiwa persis untuk yang kedua kalinya. Ini sama juga ya, mirip sama poin yang pertama. Dan yang ketiga adalah suatu peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum gitu. Sama kayak tadi. Jadi ada momentumnya guys, ada suatu memori dari peristiwa sejarah gitu. Ada arti penting yang bisa kita ambil, ada momentumnya gitu dari peristiwa sejarah itu gitu. Sejarah sebagai kisah. Nah, ini mulai ya. Storytelling gitu. Sering disebut sebagai rerum gastarum. Kisah dari peristiwa yang telah terjadi. Mungkin kalian baru pernah dengar rerum gastarum. Nah, ini ya, dia artinya adalah kisah dari peristiwa yang telah terjadi gitu ya. Dalam hal ini merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa gitu. Jadi sejarah sebagai kisah ini tuh sangat-sangat objektif sekali. Subjektif maksudku maaf aku salah. Jadi dia tuh dibilang bahwa di sini tuh sangat melihat sekali dari si sejarawan itu dalam menyusun dia sebagai kisah gitu. Misalnya, sejarawan A pengennya tuh menyoroti subjek A gitu ya. Misalnya si Soekarno gitu. Dia akan menyusun kisah Soekarno itu dari perspektifnya dia gitu. Dan tapi tentunya gitu dalam menyusun kisah sejarah, sejarawan memerlukan fakta dari sumber sejarah yang diperoleh melalui metode sejarah gitu. Walaupun sebagai kisah juga tetap dong harus ada dasarnya gitu biar kita juga nggak masa sih Bapak Soekarno kayak gini aku nggak percaya. Kalau misalkan nggak ada faktanya kan mungkin aja dong kita ngomong kayak gitu.
kan nggak percaya dong aku. Siapa tahu sebenarnya bapaknya itu yang ini, kayak gitu. Nah, penggambaran dan penuturan membuat sejarah sebagai kisah memiliki sifat subjektif. Seperti yang sudah tadi aku bilang gitu ya. Sangat bergantung sekali sama sejarawan gitu. Jadi, oke, mungkin aku boleh cerita dikit bahwa dulu aku waktu UTBK dibilangin sama guruku bahwa sejarah itu ditulis buat mereka yang menang gitu. Jadi, aku pernah dibilangin gitu bahwa di buku-buku Belanda gimana kisah-kisah para pahlawan Indonesia itu sebetulnya ada begini-begininya loh, yang dimana di buku-buku Indonesia itu tidak diceritakan. Itu yang dibilang bahwa sejarah ditulis untuk siapa yang menang. Gitu. Nah, faktor-faktornya ini ya, ada kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Yang ini semuanya adalah faktor yang sifatnya sangat subjektif banget. Gitu. Nah, oke, kita masuk yang keempat, sejarah sebagai seni gitu ya, mengedepankan nilai estetika. Sebagai seni pasti dong ya pengennya estetik. Mungkin ada anak yang di sini tulisannya estetik, hidupnya estetik, nafas pun estetik mungkin ada. Terus juga, nah di sini juga ada beberapa unsurnya gitu ya. Yang pertama ada intuisi. Intuisi yang digunakan untuk memahami keadaan masa lampau. Gimana sih intuisi kita tuh bilangnya untuk memahami keadaan masa lampau, yang dimana biasanya tuh kayak dilebih-lebihkan gitu ya. Terus juga imajinasi, kemampuan dalam membayangkan dan menggabungkan apa yang sebelumnya, sedang dan yang akan terjadi gitu. Jadi, oh yang dulu tuh kayaknya seperti ini deh. Oh ya udah aku gabungkan sama yang sekarang gitu. Yang dimana ini tuh bisa dibilang sangat bertabrakan banget ya, berbanding terbalik sama ilmu gitu. Karena kalau misalkan di seni ini, kalau misalkan di ilmu kan ya pasti gitu, misalnya yang A terjadi, A itu udah pasti, yang B itu enggak, yang C itu udah pasti kayak gini gitu. Sedangkan di sini tuh lebih dia menggabungkan gitu, apa yang sebelumnya, sedang, dan yang akan terjadi. Emosi gitu. Yang ketiga, ada melibatkan dan menyatakan unsur perasaan dengan kehidupan masa lampau. Jadi ada unsur perasaan ya. Jadi kayak, aduh, kayaknya aku sedih banget. Ya udah deh, aku nulis seninya tuh sedih juga. Atau mungkin ada yang merasa, oh aku seneng banget nih bacanya. Ya udah deh, aku nulis seninya tuh happy juga gitu. Nggak usah ada sedih-sedihnya tuh. Menurut aku nggak ada sedihnya. Nah, kayak gitu ya. Yang keempat ada gaya bahasa. Diperlukan kemampuan untuk mengolah kata gitu. Yang dimana ini harus ya sebagai seni gitu kan, biar estetik lah kayak tadi kata-katanya gitu. Oke, kita next ke sumber sejarah. Oh ya teman-teman, sekali lagi kalau misalkan aku kecepatan, boleh ya langsung on mic ya. Tapi sejauh ini aman kan ya? Aku harap aman. Nah, pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Jadi sumber sejarahnya itu yang menyampaikan kepada kita gitu. Dari mana nih misalnya dapat hal ini tuh dari sini sumbernya gitu. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Nah, misalnya subjek sejarahnya apa ya? Kayak tadi deh itu manusia purba. Nah, kita harus juga mencari gitu sumber sejarahnya itu dari mana dapatnya. Nah, yang dimana di sini akan dijelaskan lebih lanjut di sifat sumber sejarah. Yang pertama ada primer. Kalau primer itu dia langsung ya dari orang pertama. Gitu. Jadi penulisnya itu terlibat secara langsung gitu. Bukan apa ya bilangnya kayak ada campur tangan dari dia tuh udah meneliti suatu hal gitu. Nah, diteliti lagi sama sejarawan yang lain itu nggak kayak gitu. Jadi primer tuh langsung dia penulis tuh langsung terjun gitu. Langsung kena lah bisa dibilang. Dan yang sekunder itu kebalikannya. Yang tadi aku bilang, berarti dia sudah ditafsirkan dulu oleh sejarawan lain, tapi lanjut ditafsirkan lagi oleh sejarawan selanjutnya gitu. Tapi mungkin subjeknya berbeda gitu ya. Nah, jenis sumber sejarah. Ada 4. Ada yang sumber tertulis, lisan, benda, dan audiovisual. Nah, yang pertama tertulis itu laporan, catatan pribadi, surat, dan kitab sastra gitu ya. Ini semuanya tertulis lah ya. Kalian udah pada tahu mungkin
Terus sumber lisan, informasi sejarah yang disampaikan secara lisan oleh pelaku atau saksi sejarah. Gitu. Misalnya kita membuat biografinya Bapak Hatta gitu ya. Ya udah, jadi Pak Hatta tuh langsung cerita sendiri, oh saya tuh dulunya begini. Nah itu bisa dijadikan sumber sejarah. Terus sumber benda, berbentuk fisik seperti foto, bangunan, fosil, arca, patung, nah kayak gitu-gitu lah ya benda gitu. Terus audiovisual, berupa film dokumenter mengenai peristiwa sejarah. Audiovisual ya, audio, ada audionya, dan ada visualnya, gambarnya, gitu. Menentukan usia peninggalan sejarah, menentukan usia benda peninggalan sejarah. Tipologi, stratigrafi, dan kimiawi. Tipologi berdasarkan bentuk atau tipe for tipe, oke, mungkin itu biar kalian gampang ngapalnya, tipe for tipe, berdasarkan benda peninggalan sejarah tersebut. Ini mungkin aku salah ketik ya teman-teman, mohon maaf, nanti mungkin aku akan revisi lagi. Pokoknya dia berdasarkan bentuk dari benda sejarah tersebut gitu. Stratigrafi berdasarkan lapisan tanah di mana benda itu ditemukan. Ya. Dan kimiawi berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandungnya. Nah, ini berdasarkan urutan penyampaiannya. Dia terdiri dari 3, primer, sekunder, tersier. Ini mirip sama sifat yang tadi. Nah, kalau misalkan primer itu langsung, dia langsung, kayak misalnya sumber lisan atau benda arkeologi, jadi kita tuh langsung dapat nih, misalnya kita mau meneliti, kayak tadi dah manusia purba gitu, ya tulang itu langsung kita dapetin, kita yang mendapatkan. Makanya kalau misalkan kalian pernah dengar von Queensrÿche yang menemukan itu, dari manusia prasejarah itu, yaitu dia merupakan sumber primer gitu. Bahkan namanya dia sampai dicantumkan ya di sejarah kalau misalnya kita belajar gitu. Yang kedua ada sekunder, berasal dari orang yang tidak terlibat langsung dalam sebuah peristiwa. Mirip sama yang tadi ya. Jadi udah sejarawan pertama dia lanjutin dari sejarawan pertama itu gitu. Yang bentuknya adalah terjemahan kitab-kitab kuno gitu. Jadi udah diterjemahin dulu sama sejarawan pertama, dia cuma ngelanjutin doang. Yang ketiga ada tersier, disusun oleh sejarawan tanpa melakukan penelitian langsung. Seperti bentuknya itu adalah buku sejarah yang disusun oleh penelitian sejarawan lain. Misalnya di buku-buku sejarah kita, gitu kan? Ya itu udah diteliti dulu sama penelitian lain, baru bisa sampai berbentuk buku seperti itu, gitu. Nah, selanjutnya adalah fakta sejarah. Nah, merupakan data sejarah yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan oleh sejarawan. Yang dimana klasifikasi itu dibagi 3, ada artefak, sosiofak, dan mental. Gitu ya. Yang pertama artefak, seperti biasa lah ya, udah kalian tahu lah ya, candi, patung, seperti itu. Terus sosiofak, fakta sejarah yang berdimensi sosial. Dari segi manusianya, kita dibantu dari segi manusia. Dan mentifak, menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, sikap yang mendasari sebuah karya cipta. Apa sih perasaan kita dalam karya cipta itu? Sedih nggak? Happy nggak? Kayak gitu-gitu. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Oke, mungkin ada yang tahu nih, habis heuristik ada apa aja? Mungkin udah ada yang pernah baca atau belajar nih sebelumnya. Para pejuang 22, semangat yuk. Mungkin bisa open mic atau tulis di chat. Ada heuristik, terus apa, terus Kritik. apa. Kritik, terus interpretasi, lalu histografi, Kak. Iya, betul. Hebat. Oke. Nah, betul, tadi ada 4, heuristik, verifikasi, interpretasi, sama historiografi. Tapi di sini ada beberapa sumber yang bilang juga ada menentukan topik gitu. Nah, di sini aku cuma cantumin sebagai referensi tambahan kalian aja ya. Tapi yang paling sering keluar tuh ya 4 ini ya. 3, 4. 9 topik ini cuman kayak milih topik biasa gitu, kayak kita tuh mau meneliti apa sih, misalnya proklamasi gitu. Ya sudah, proklamasi topik kita. Udah segitu doang. Udah segitu doang. Nah, sedangkan di heuristik, setelah kita menentukan topik, baru kita mengumpulkan sumber gitu. Emang ada apa aja sih dari topik itu tuh yang harus bisa kita kumpulkan sumbernya gitu. Ya tadi ini ya, aku udah buatin satu subbab khusus gitu ya mengenai ini. Ada tertulis, lisan, benda, audiovisual gitu. Oke, mungkin masih ada yang ingat tadi baru banget, fresh from the oven. Mungkin contoh sumber tertulis apa nih? Ada yang boleh open mic atau di chat?
Proklamasi. Catatan pribadi. Ya, betul. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin boleh tambahin. Surat pribadi, Iqbal, oke. Ada yang lain? Kitab. Kitab, oke. Kalau Prasasti, berbenda, Kak. Naskah proklamasi. oh iya, benar-benar tertulis, benar-benar. Naskah proklamasi ya tertulis. Oke, mungkin kalau sumber benda, ada yang ingat nggak? Tadi baru banget. Prasasti. Prasasti, Kak. Iya, benar. Ini siapa yang ngomong? Dia aku nggak kelihatan loh. Eva. Foto, benar. Ayo, apalagi nih? Sebagai recalling lagi, Patung. patung, ya betul. Kalau sumber lisan, Sejarawan Kak yang bercerita gitu. betul. Ini yang open mic siapa ya? Ini nggak, dia aku nggak kelihatan, maaf ya, yang open mic. Saksi sejarah gitu. Oke, betul. Hebat-hebat ya, berarti masih pada merhatiin. Terima kasih. Terus yang kedua ada berdasarkan urutan penyampaian. Ada primer, sekunder, tersier. Mungkin ada yang mau ngejelasin lagi. Tadi primer itu apanya, sekunder apanya, tersier apanya. Oke, mungkin boleh Dila dari primer mungkin. Kalau Dila apa nih? Kalau misalkan primer itu langsung dari pelaku sejarahnya. Emang langsung dari pelaku sejarahnya. Terus kalau misalkan sekunder itu tidak langsung, misalkan dari sejarah satunya udah meneliti, terus dilanjutkan penelitiannya oleh sejarawan lainnya. Terus kalau misalkan tersier itu sejarawan membentuk suatu buku ataupun kitab tanpa melakukan penelitian langsung. Hebat banget. Berarti masih nempel lah ya di teman-teman semua ya, aku harap. Oke, yang selanjutnya adalah benar yang tadi dibilang ya, kritik sejarah. Gitu. Setelah tadi kita sudah nih, topik udah selesai. Sumber sejarah lengkap, ada. Selanjutnya kita ke kritik. Gitu. Kita menguji, benar nggak sih ini kayak gini? Benar nggak ya sumber sejarah ini kayak gini? Siapa tahu dia bohong. Ya nggak langsung percaya dong, aku harus membuktikan dulu dong. Nah, yang dimana dia di sini bisa dibagi jadi dua gitu ya. Ada eksternal sama internal. Di eksternal, dia menguji keakuratan sumber sejarah. Apakah dia asli? Apakah dia palsu? Apakah dia bodong? Nah, di situ dia menguji gitu ya. Dan dia ini lebih cenderung ke bahan atau bentuk fisiknya gitu. Dari misalkan nih, kertas sejarah proklamasi. Oke, aku contohin proklamasi lagi ya. Dia tuh beneran nggak sih kayak gitu? Kertas itu asli nggak sih? Ah, jangan-jangan nih mungkin kertas lain yang dimirip-miripin. Gitu. Terus ada kritik internal, menguji validitas dan keakuratan akan isi dari sumber sejarah dan apakah memberikan informasi yang diperlukan. Gitu ya. Misalnya nih dari isi proklamasi lah, lanjut yang tadi lah ya. Bener nggak ya dia isinya tuh kayak gitu? Valid nggak ya dia kayak gitu? Dan apakah dia memberikan informasi yang diperlukan? Misalnya nih aku mau meneliti bagaimana peristiwa Rengas Dengklok sampai akhirnya kita merdeka gitu. Apakah di teks itu sudah memberikan informasi yang kita berikan, yang kita perlukan? Nah, di sini kita menguji di kritik internal. Kalau kritik eksternal lebih ke bahan atau bentuk fisiknya, sedangkan kritik internal lebih ke itu informasinya benar nggak dari situ, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada interpretasi, memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Jadi ya setelah tadi udah kita kritik gitu ya, sekarang kita memberikan pandangan teorinya. Oh, menurut teori Bapak ini harus seperti ini. Oh, menurut mungkin asosiasi sejarah apa, oh harus seperti ini. Gitu. Dan harus menghindari subjektivitas ya. Karena ya seperti yang sudah tadi aku jelaskan lagi, ilmu harus menghindari subjektivitas, harus objektif. Tidak boleh menurut A, menurut B, menurut C gitu. Harus kayak ada dasarnya gitu. Suatu sejarawan berani memberikan ini sebagai ilmu karena tentu dia sudah melakukan penelitian. Kalau nggak gitu orang nggak mau percaya. Mendingan aku percaya yang lain aja. Terus yang ketiga, penafsiran yang berbeda tentang fakta sejarah. Terus yang keempat, ada harus bersifat logis, deskriptif, dan selektif. Ya, sama kayak yang tadi ya, ada logis. Harus logis, ada datanya, ada faktanya, nah kayak gitu-gitulah. Nah, yang terakhir, historiografi, penulisan kembali ya.
tulisan sejarah harus mengutamakan faktor kronologis dan sistematis. Yang dimana, kalau misalnya kita menulis sejarah gitu ya, peristiwa Rengas Dengklok, nggak mungkin dong tiba-tiba ujuk-ujuk kita langsung nulis, oh ya, tanggal segini Soekarno langsung nulis nih naskah proklamasi. Nggak mungkin dong, kan pastilah cerita dulu, oh dari golongan muda, golongan tua, berantem dulu, adu debat dulu, sampai akhirnya diculik, nah kayak gitu-gitu. Terus juga dia harus bersifat objektif sesuai fakta yang ada. Nah, ini sama ya, kayak tadi, dan bahasa yang digunakan harus baik dan benar menurut kaidah kebahasaan. Gitu ya. Jadi nggak boleh yang ngawur-ngawur lah bahasanya gitu. Karena ya ini juga mau dipelajarin sama orang lain. Gitu. Terus kita jenis historiografi sejarah. Ini ada tradisional, kolonialisme, dan modern. Ini kalau misalkan historiografi tradisional, dia berfokus kepada kerajaan. Udah itu doang sebenarnya intinya. Beneran, udah kerajaan gitu kalau misalkan tradisional. Jadi dia istana sentris, feodalis aristokratis, dan regiosentris. Jadi ini artinya dia berfokus sama istana-istana atau apa ya, kerajaan-kerajaan dulu. Terus juga dia feodalis aristokratis itu kayak mengutamakan kepentingan dari kaum-kaum bangsawan. Zaman dulu kan bangsawan gitu ya, bukan yang berduit gitu ya, bangsawan. Terus regiosentris, jadi lebih ke ada unsur dari beberapa daerah-daerah, nah, kayak gitu. Di sini subjektivitasnya tinggi karena tentu dia mengutamakan dari kerajaan-kerajaan gitu ya, menentukan kayak kepentingannya raja ini pengennya menulisnya kayak gini. Oh ya udah aku nulisnya kayak gini doang, padahal menurut rakyatnya sebenarnya kayak gini, kayak gitu. Kuat dalam genealogi dan lemah dalam kronologis. Ya, dan dia tidak disusun secara ilmiah. Betul dong ya, karena dia subjektivitasnya tinggi. Gitu. Karena dia pengennya ya udah raja A pengennya ini. Ya udah berarti ini yang harus kutulis. Contohnya ada ini, Kitab Busanus Salatin dan Babat Tanah Jawa. Ada kolonial. Nah, ini seperti yang sudah ditulis gitu ya, kolonial berarti ya masa penjajahan gitu. Jadi dia ada Nederlandosentrisme dan Eropa-sentrisme. Nederlandosentrisme ini lebih ke bangsa Belandanya, berfokus pada bangsa Belandanya, dan Eropa-sentrisme ini berfokus pada dia sebagai suatu bangsa Eropa, kan waktu itu ada Inggris datang, nah kayak gitu-gitu. Oke, bentar. Nah, selanjutnya ada mitologis. Aku juga agak shock sebenarnya waktu melihat ini, kayak, wow ternyata ada unsur-unsur magis loh di dalam historiografi kolonial gitu. Mereka percaya juga sama mitologi gitu. Dan selanjutnya adalah mengabaikan sumber lokal. Dia nggak percaya sama sumber lokal, dan ya pokoknya percayanya sama apa yang misalnya orang-orang Belanda ngomong, ya udah itu yang ditulis. Misalnya apa yang orang Eropa ngomongin, itu yang ditulis. Bersifat diskriminatif tentu, karena dia mengutamakan banget orang-orang Belanda. Kayak gitu ya. Pokoknya ini saling berkaitan lah ya, satu poin antar poin lain. Contohnya ada ini, Indische Denis, karya Jihan dan HUJ. Aku nggak tahu gimana cara bacanya. Mungkin teman-teman bisa koreksi ya, kalau misalkan aku salah. Tidak bisa bahasa Belanda, kawan-kawan. Nah, ini, historiografi modern. Gitu ya. Dia dekolonialisasi terhadap historiografi kolonial. Jadi, udah selesai. Pokoknya kita tuh udah harus merdeka. Jadi kita dekolonialisasi sama historiografi kolonial. Makanya di historiografi modern ini dia dibilang gitu sebagai historiografi nasional, karena mengungkapkan nasionalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Karena udahlah, bangsa Indonesia udah capek gitu. Udah dijajah tuh udah stop, aku udah capek gitu. Aku capek. Jadi dia buatlah historiografi modern gitu. Dia metode penulisannya ini udah mulai sejarah ilmiah ya, udah kritis, historis kayak gitu. Dan bahkan gitu, walaupun dia mengagungkan banget rasa nasionalisme, dia masih menggunakan kok sumber kolonial dan lokal. Jadi balance ya, antara penjajahan sama unsur lokal balance. Terus juga pelaku sejarah itu luas dan beragam. Contohnya adalah Kuli Kontrak karya Tan Malaka gitu. Nah, cara berpikir sejarah apa aja nih? Nah, ini. Oke, aku kasih foto makanan di sini mungkin karena udah malam juga biar kalian semakin semangat belajar. Walaupun online gitu ya.
Nah, di sini mungkin kalau udah pada tahu ya, diakronik, sinkronik, gitu. Tapi di sini aku udah ngasih 4 poin. Yang pertama ada diakronik atau kronologis. Dia mengutamakan dimensi waktu dan menyempit di keluasan ruang. Contohnya ada Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, 1959 dan 1967. Di sini dia menunjukkan nih, dari tahun ini, dia menunjukkan gitu. Dia tuh mengutamakan banget dimensi waktunya. Jadi, sangat kronologis ya, misalnya nih, dari tahun 1959, 1960 itu apa? Nah, kayak gitu. Sedangkan di sinkronik, dia kebalikannya dari diakronik. Dia mengutamakan dimensi ruang dan menyempit dalam dimensi waktu. Contohnya, suasana saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kan ruangnya tuh satu ya. Ya udah proklamasi kemerdekaan Indonesia aja. Nggak nyampur lagi nih sama Rengas Dengklok, sama mungkin apa ya, waktu debatnya Soekarno golongan tua, golongan muda, kayak gitu-gitu. Jadi dia berfokus sama satu ruang aja, gimana suasananya pada saat itu. Apakah tegang? Apakah happy? Apakah sedih? Nah, seperti itu. Nah, ini ada konsep kausalitas dan periodisasi. Sebenarnya yang paling sering keluar tuh yang dua tadi itu ya, dua bersaudara itu, diakronik dan sinkronik, tapi di sini aku beberapa sumber menyebutkan dua ini, jadi aku menambahkan aja buat kalian, jadi lebih tambah lah ya gitu ilmunya. Nah, kalau misalkan kausalitas itu artinya ada sebab akibat dari suatu peristiwa. Misalnya nih, apa yang menyebabkan peristiwa G30 SPKI gitu. Terus periodisasi, pengelompokan sejarah yang menonjol dalam suatu kesatuan kronologis gitu. Zaman reformasi dapat dibagi jadi periodisasi yang lebih khusus gitu. Misalnya masa pemerintahan B.J. Habibie, Megawati, SBY. Jadi khususnya mulai satu-satu gitu. Saya ada B.J. Habibie ini, Megawati ini, SBY ini gitu. Gampang ya teman-teman. Kausalitas sebab akibat gitu. Membantu sejarah. Nah, ini yang mulai agak banyak. Aku juga nyusunnya juga wow gitu ya. Ada arkeologi. Ini mungkin udah pada dengar lah ya, mengkaji kehidupan manusia melalui penggalian dan pengujian artefak atau ekofak yang masih dapat ditemukan. Gitu. Mungkin malah di sini ada yang pengen masuk prodi arkeologi, mungkin. Terus yang kedua ada ikonografi, mempelajari bentuk, fungsi, dan pembuatan patung. Gitu ya. Seperti arca, lukisan, dan relief juga yang berisi lambang. Numistik, ilmu mempelajari yang mengenai mata uang, koin, catatan bank, uang primitif, gitu ya, duit-duitan, gitu. Siapa yang suka duit? Ya siapa yang tidak suka duit, teman-teman? Antropologi, mempelajari aspek masyarakat, gitu ya, dari segi kehidupan dan kebudayaannya. Ada epigrafi, cabang ilmu yang mempelajari materi atau benda tertulis pada masa lampau. Sebagai bagian dari sejarah, contohnya prasasti, artefak. Tapi di sini dia lebih ke benda yang tertulis gitu ya. Jadi kan di prasasti itu ada tulisannya ya teman-teman. Nah itu yang difokuskan sama si epigrafi ini gitu. Nah terus ada next, paleontologi. Ada ilmu yang mempelajari tentang fosil baik dari hewan dan tumbuhan. Jadi kalau paleontologi itu fosilnya gitu ya. Nah ini keramologi, ilmu keramik. Nah keramik gitu ya. Dan ini biasa dari Cina kayak gitu keramiknya. Terus ada geologi, mungkin udah pada dengar lah ya, mempelajari lapisan bumi. Terus ada filologi, mempelajari kehidupan pranata dan sejarah suatu bangsa yang terdapat dalam naskah lama gitu ya. Jadi gimana kehidupannya, pranatanya atau aturannya. Terus ada paleografi. Oke, aku mau kasih highlight buat ilmu yang satu ini karena beberapa kali keluar di UTBK gitu ya. Jadi kan mungkin bisa highlight juga yang ini. Paleografi mempelajari tulisan kuno atau arsip kuno. Oke, kita sudah mau di end diskusi. Aku punya satu quotes buat kalian. Mimpi yang besar butuh usaha yang besar pula. By Anon. Aku nggak tahu ini siapa yang nulis, cuman aku suka banget sama quotes ini. Jadi sebesar apapun mimpi kalian boleh bermimpi besar, tapi usaha yang kalian keluarkan juga harus besar juga. Dah, segitu presentasi aku. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu yuk. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya ini, terima kasih, salam sehat, selamat belajar. Nih dapat senyum dari kucing, tetap senyum walaupun sejarah agak menghafal gitu ya. Tetap senyum, kucing saya tersenyum, masa kita tidak? Oke.
Nah, mungkin ada yang mau diskusi, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau nanti kita ke sesi kuis? Waduh, Kak, sesi kuis. Aduh, aku tidak mau. Nggak, santai. Kuisnya dikit kok, janji. Ada, teman-teman? Yang mau kuis? Apakah ada? Atau tadi aku kecepatan, ada yang mau gini bareng nggak? Diskusi bareng? Pada paham ya? Kalau paham, ketik angka 1 di chat. Kalau pada paham, ketik angka 1 di chat. Oke. Rame. Lagi. Oke. Berarti pada siap kuis ya? Pada siap kuis ya? Oke. Kalau gitu, aku siapin dulu Kahoot aku, bentar. Kita pakai Kahoot ya, teman-teman. Mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu Kahoot kalian. Pakai handphone atau gimana, silahkan. Aku udah cantumin beberapa soal UTBK yang ada di materi ini, gitu ya. Jadi, oke, sebentar. Udah pada siap Kahoot-nya, teman-teman Menti? Oke, sudah. Aku share screen ya. Nah, sudah? Yuk, masukin kodenya. Ingat ya, nanti BTW aku mau kasih tahu dulu untuk ini Kahoot, soalnya ada di screen ini gitu kalau nggak salah ya. Aku belum tahu juga sih yang baru gimana. Cuman ada di screen ini. Yuk, join yuk. Namanya boleh deh, bebas apa aja. Aku cinta kamu boleh juga. Happy Kiowo. Oke. Dari muka-mukanya sepertinya ini Haryadi ya. Sudah tersenyum-senyum. Ayo, teman-teman yang lain. Ini gameplaynya teman-teman. 2683959. Oke, udah aku kirim di kolom chat, mungkin belum ada yang bisa ini. Udah UB, waduh, UB nih. Ini nggak ada yang mau ke UNUD juga nih. Kita mantai bareng, teman-teman. Kuliah stres, pantai. Yuk, join yuk. Ada partisipan 19, dikurangi aku dan Sasar Kampus. Jadi, ada 17. Yuk, join yuk. Sama Mbak UI, waduh. Wah, hebat-hebat anak sini loh. Yuk, gaskan yuk lagi. Wow. Ayo teman-teman, apakah ada yang nggak ada dulu? Kami gimana? Bentar, Kak. Oh ya, silakan. BTW fun fact, aku sering dengerin lagunya itu loh, guys. Gajah Mada itu. Kayak kalau misalkan aku lagi bosan gitu kan, kuliah tuh kayak aduh mumet gitu, ya udah aku dengerin itu. Haryadi gak maba ya? Gak mada ya? Aduh, gak maba lagi. Sama Mbak Unair, waduh. Raja Erlangga. Yuk, teman-teman, baru 14. Yuk, siapa lagi? Boleh join. Ayo, teman-teman. Sebelum aku mulai. Si. Berarti lagi 2 ya? Kan 17 nih harusnya sama aku sama Selasar Kampus. Benar nggak sih, guys?
Apakah ada yang mau join? Hehe, oke, lagi satu. Satu. Oke, kalau ada kendala mungkin boleh langsung dibilang aja ya teman-teman di chat gitu gimana gitu. Kok kurang? Kok nggak pas? Kurang satu ya? 17 ya harusnya ya? Apa aku mulai aja nih ya? Wah, yang pas ya, waduh. Admin salah. Aku belum pernah loh sebagai tutor belum pernah giniin. Wow, seru. Aku semangat. Oke, aku mulai aja ya. Mungkin sudah ada. Oh, sudah pas 17 ya. Oke, aku izin start ya teman-teman. Oke, mungkin berdoa dulu. Semoga dapat yang money nih. Oke, 1, 2, 3. Semangat ngerjainnya. Nanti soalnya ada di layar teman-teman. Soalnya ada di layar teman-teman. Nah, ini aku udah cantumin sumbernya juga ya. Dari SBMPTN tahun berapa sih? Gitu. Mohon maaf, meme-nya agak sudah. Oh, kenapa sedikit sekali yang menjawab? Kecepatan ya waktunya mungkin teman-teman. Sorry. Mungkin aku agak gini ya tadi. Karena aku kira sedikit gitu ya jawabannya, jadi aku buat waktunya cepat. Mungkin aku bakal perbaiki lagi ke depannya. Kecepatan Kak? Ya maaf teman-teman. Oke. Aku akan perbaiki lagi ya. Mungkin bisa gini. Maaf teman-teman, mungkin aku akan perbaiki ke depannya. Aku janji akan perbaiki ke depannya. Nah, jadi aku langsung bahas ya. Historiografi merupakan salah satu langkah dalam metode sejarah yang bentuk kegiatannya berupa, mungkin ada yang mau open mic dulu, menjelaskan dulu. Dari tadi kita udah historio kolonial, tradisional. Mungkin ada yang mau jelasin dulu, historiografi itu ngapain sih? Gitu. Ada yang mau nih open mic? Ada yang masih ingat historio ngapain ya? Apakah dia mengumpulkan sumber? Atau yang hijau nih yang benar siapa ya? Mungkin boleh nih. Ada yang mau open mic atau di chat, historiografi itu ngapain ya? Gitu. Kayak tadi itu dia terbagi jadi berapa ya? Gitu. Nggak ada ya? Oke, udah aku jelasin aja. Hari-Adi mau? Mau. Ya udah. Mungkin aku aja jelasin. Jadi, historiografi adalah metode sejarah yang dia tuh berupa penulisan kembali gitu ya peristiwa sejarah. Aku sudah buat subbab sendiri tadi. Dia ada 3, kolonial, tradisional, kolonial, dan modern. Jadi tradisional fokusnya kerajaan, kolonial fokusnya penjajahan, khususnya Belanda, dan yang terakhir ada modern, itu dekolonialisasi gitu ya, atau historiografi nasional. Oke. Congratulations yang benar. Siapa nih? Shiva. Oke. Sepertinya aku kecepatan terus deh guys. Ini kayak dikit-dikit deh aku ngasih waktu tadi. Maaf ya teman-teman. Besok 20 detik dah aku janji. Ini 20 detik ternyata. Yuk lagi sisanya. Wah. Pada hebat. Ayo, berarti udah banyak nih udah yang tahu. Yuk, berarti bisa yang open mic nih yuk sebagai recalling lagi. Kenapa dia penting gitu ya? Tadi itu ada salah satunya di sumber primer gitu. Kenapa ya? Mungkin boleh Dila langsung. Oh, karena pelaku sejarah itu berkaitan sama urutan penyampaian primer, sekunder, sama tersier. Karena kan sekunder itu bergantung sama primer, dan di primer itu harus ada catatan langsung dari pelaku. Makanya pelaku sejarah itu adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Wah, sangat detail sekali Dila, hebat banget. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi benar banget teman-teman yang jelasin sama Dila. Jadi
Betul. Jadi di sumber sejarah itu saling bergantung sama satu sama lain gitu ya. Khususnya di sumber primer, dia harus gitu ya langsung dari pelaku sejarah gitu, nggak boleh dari orang lain, atau mungkin ada orang yang cuma ngedengerin doang gitu, nggak boleh. Jadi harus dari pelaku sejarahnya langsung. Kita next soal ya. Siapa ini? Tetap Syifa memimpin, Bung, 1391. Waduh. True or false? Nah, ini gampang lah ya, teman-teman. Cuman true or false. Apakah benar seperti ini? Ini cuma cepet banget lagi aku 10 detik. Tapi ini gampang ya, cuma true or false. Benar nggak ya? Teman-teman. Kenapa ini? Oke, mungkin ada yang bisa jelasin dulu atau langsung aku jelasin. Kalau mau langsung open mic atau raise hand ya, teman-teman boleh. Atau di chat juga nggak apa-apa. Ya, Kak. Jadi kalau historiografi, heuristik, verifikasi itu masuknya ke penulisan kembali, Kak. Gimana? Ulang-ulang. Mungkin boleh. Nggak, maksudnya ini kenapa salah gitu. Mungkin penjelasan. Iya. Salah karena historiografi, heuristik, verifikasi, kritik sumber itu masuk ke tahap kayak penulisan kembali gitu, Kak, bukan untuk tahap penelitian di sejarah. Oke. Betul jawabannya, cuman aku izin tambahkan lagi ya. Nah, jadi gini, ini kenapa dia salah? Jadi, verifikasi dan kritik sumber itu sama, teman-teman. Jadi, dia kurang satu. Apa nih yang mungkin ada yang tahu kurangnya satu apa? Tadi Interpretasi, Kak. Ya, betul. Betul banget. Kurang satu. Jadi, harusnya heuristik, ini verifikasi sama kritik sumber ini kan sama, yang tadi aku jelasin ya, kritik atau verifikasi, kan yang di atas yang besar itu, dan selanjutnya ada interpretasi, jadi kurang di interpretasi gitu. Oke, udah paham ya salahnya teman-teman ya, jadi yang ini nih dua nih salah. Gitu. Siapa yang memimpin? Budak UB sudah, wow, Syifa sudah mulai turun, Bung. Bismillah DKV sudah mulai naik, oke. Kenapa ya? Aduh, kalau ini kecepatan, maaf ya teman-teman. Gak apa-apa, aku disalahin, aku yang salah. Ya, 10 detik lagi. Ada kucing ini. Ya. Gak apa-apa. Kalau misalkan yang karena kecepatannya. Oke. Nah, oke, ini memang aku yang salah karena kecepatan. Jadi, alasan cerita rakyat tidak dapat dikategorikan sebagai sejarah adalah banyak yang jawab nomor 3, gimana nomor 3 itu betul, tapi di sini yang nomor 5 banyak ya. Gimana sih mau ngomong agak salah gitu kan. Tidak mendasarkan pada peristiwa yang sebenarnya. Jadi kenapa kita tuh tidak boleh percaya sama cerita rakyat gitu ya. Misalnya cerita rakyat Sindelaras gitu. Mungkin ada yang pernah dengar ya Sindelaras di sini. Itu tidak mendasarkan pada peristiwa yang sebenarnya, teman-teman. Tidak ada yang benar-benar melihat gitu. Agak betul aku oke. Jadi dia gitulah ya, kayak tidak ada pelaku sejarah yang betul-betul melihat dari peristiwa Cindelaras itu gitu. Kayak gitu. Jadi dia itu alasannya kenapa jawabannya tidak mendasarkan pada peristiwa yang sebenarnya. Nah, ini jawabannya banyak yang di hijau gitu ya. Hanya berdasarkan cerita lisan. Oke, benar sebenarnya. Cuman yang kuning ini lebih spesifik lagi gitu. Dia benar-benar sebenarnya pelaku sejarah itu nggak ada gitu. Kayak ya cuman kita dengar doang gitu kan. Nggak ada yang benar-benar pelaku sejarah. Misalnya ini Soekarno benar-benar nulis kan naskah proklamasi gitu. Bukan orang lain lagi, tapi dia benar-benar nulis. Ada faktanya, buktinya. Nah, seperti itu ya. Yang tadi aku jelasin lagi. Fakta, bukti, observasi. Nah, itu. Oke, aku next ya, teman-teman. Syifa memimpin lagi. Oke, mantul. Nah, ini true or false. Apakah benar seperti ini? Sinkronik? Oke. Ini cuma 10 detik lah ya, cuma true or false. Apakah true? Apakah false? Wah, aku bangga nih kalau gini nih. Oke, mungkin ada yang mau open mic dulu? Ngejelasin ini pada banyak yang benar ya?
Ada yang mau nih? Siapa yang merasa benar? Harusnya apa? Gitu. Misalnya sinkronik apa, terus diakronik apa gitu. Dila lagi, oke. Gaskan Dila. Gaskan. Kalau misalkan sinkronik itu benar sama pernyataan yang ini, yaitu dia mengutamakan ruang dan menyempit dalam waktu, misalkan kayak suasana proklamasi atau yang lainnya. Terus kalau misalkan diakronis itu bisa disebut dengan kronologis, dia itu mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Sedikit keluasan ruang, sorry. Betul, betul. Mantul banget, Dila. Udah betul banget ya. Jadi, yes, benar. Sinkronik itu ruangnya, diakronik itu kronologisnya atau waktunya. Gitu. Happy Q. Oh my God, akhirnya Happy Q di atas. Oh, lucu banget soalnya namamu. Oke, kita next ya. Wis. Paleografi. Oke, sudah aku highlight tadi, teman-teman. Sudah aku highlight, teman-teman. Paleografi. Terus cepet banget sih. Belum ada yang jawab. Aduh, maaf, teman-teman. Besok aku 20, janji. Besok 20. Oke. Satu ini ya, bedanya satu benar. Jadi arsip kuno yang ditulis tangan gitu ya. Paleografi merupakan yang membantu yang penting bagi sejarawan dalam membaca sumber sejarah. Sumber-sumber yang berupa arsip kuno yang ditulis tangan gitu ya. Ini yang 5 yang 5 biru ini. Nah, jadi gini, di sejarah itu belum ada arsip yang benar-benar aku bisa bilang ya, yang diketik gitu. Jadi ilmu yang mempelajari arsip diketik itu kayaknya belum ada gitu. Jadi masih yang ditulis tangan. Jadi paleografi, terus juga epigrafi, kalau teman-teman ingat, tulisan di atas prasasti atau arca. Nah, tadi yang aku jelasin ya, pelan-pelan. Oke, janji dah aku besok 20. Next lagi ya. Oke, Happy Q memimpin, oke. Yuk, lagi 2 yuk. Ciri utama sejarah terdiri dari... Oke, akhirnya. Ini pelan-pelan ya, baca teman-teman. Abadi apa gitu. Oke, merah sama hijau sama ya. Oke. Ciri utama sejarah terdiri dari, ini ada 3 ya sebenarnya yang tadi. Ada abadi, unik, sama penting gitu ya. Kenapa yang merah salah gitu ya? Ini aku bahas sesuai dengan yang banyak jawabnya di sini. Abadi itu peristiwa sejarah yang dimana dia tidak berubah-ubah dan akan selalu kita kenal. Gitu. Peristiwa sejarah yang hanya terjadi sekali itu dinamakan apa ya tadi ya? Mungkin ada yang masih ingat nggak? Kalau yang ya betul, unik-unik gitu. Jadi ya betul. Jadi yang hanya terjadi sekali itu adalah unik gitu. Kalau misalkan abadi, dia tidak berubah-ubah dan akan terus dikenang gitu. Nah, yang ketiga adalah penting. Ini jawabannya. Peristiwa sejarah dapat dijadikan momentum, kayak yang tadi aku bilang, menentukan hajat hidup orang banyak. Gitu. Yuk, lanjut yuk. Oke. Next ya. True or false lagi, teman-teman. Sumber primer dan sekunder. Apakah benar? Kayak tadi udah dijelasin nih. Kayak ini cuman apakah sumber primer dan sekunder saja, apakah atau primer aja? Oke, ini pelan-pelan ya. Berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Oke, mungkin ada yang masih ingat lagi, mau jelasin lagi primer tuh gimana, sekunder tuh gimana, tersier itu gimana. Silahkan kalau mau open mic, yuk biar sambil recall. Oke, silahkan Fitria. Kalau primer itu sumber sejarah yang berasal dari pelaku sejarah itu sendiri, kalau sekunder itu yang berasal dari kayak tulisan sudah orang kedua gitu. Kalau yang tersier itu peneliti sejarah tidak melakukan penelitiannya secara langsung. Ya, betul. Jadi benar ya, Fitria.
Yes, jadi benar, sumber sejarah itu dia dibagi jadi 3. Primer itu yang peneliti atau sejarawan itu terjun langsung, gitu, yang dimana dia tidak melibatkan orang lain lagi, jadi dia langsung meneliti, gitu. Terus yang sekunder itu udah diteliti sama sejarawan yang pertama, dia teliti lagi, tapi objeknya berbeda mungkin, tapi referensinya sama, nah kayak gitu. Dan yang tersier, itu benar ya tadi, jadi udah contohnya itu adalah buku sejarah. Pokoknya kalau udah tersier tuh kalian ingat aja buku sejarah. Buku sejarah, buku BOS lah kalau misalkan namanya di sekolah ya. Kayak buku yang tebel itu kan sudah penelitian beberapa sejarah gitu kan. Dia ambil, terus dijadiin buku gitu. Benar-benar tidak ada meneliti apapun sama sekali. Gitu. Paham ya teman-teman? Oke, aku next. Soal terakhir. Oke. Soal terakhir ya. Nah, ini. Ayo, tadi aku udah kasih tahu nih. Kayaknya jawabannya yang kuning sih, teman-teman. Kehidupan cinta kita. Wah, padahal langsung gini ya, nempel ya berarti. Oke, mungkin ada yang mau open mic dulu. Tadi historiografi dibagi jadi berapa sih? Historiografi ya? Oke, silahkan. Historiografi itu terbagi menjadi yang pertama tradisional, yaitu tentang kerajaan-kerajaan, yang kedua kolonial, tentang membahas ada negara yang Belanda sama Eropa, terus historial remonder itu dikoloniasi terhadap historiografi kolonial. Ya, betul. Betul. Jadi benar ya, historiografi itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada kolonial, yang ketiga ada modern atau historiografi nasional gitu ya. Tradisional itu berfokus pada zaman kerajaan. Nah, mungkin kalau yang biru ini udah dijelasin ya sama teman kalian. Kecepatan Kak. Oh ya, Syifa, mungkin aku kecepatan di bagian mana? Boleh di gini atau aku ulang dari awal ya? Aku ulang dari awal, oke. Oke, jadi historiografi itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada kolonial, dan yang ketiga ada modern atau nasionalisme gitu. Nah, kalau misalkan tradisional, dia berfokus pada kerajaan gitu kan, kayak raja-raja, kayak gitu-gitu ya. Terus yang kedua itu ada kolonial. Kolonial ya kolonialisme lah ya, maksudnya dia bangsa penjajahan gitu. Yang biru nih, yang biru itu kolonial. Nah, sedangkan yang hijau dekolonialisasi itu masuk ke modern gitu. Mungkin untuk Syifa udah nggak kecepatan lagi ya, jadi kayak gitu. Jadi gampangnya tuh tradisional kerajaan, kolonialisme ya kolonialisme, dan modern tuh nasional gitu. Untuk melawan dari kolonial itu sendiri. Oke, kita next ya, soal terakhir. Apa ini udah habis ya? Oke, udah habis ya teman-teman. Maaf yang cuma 9. Oke, udah oke. Happy Kyowo, oke. Wow. Selamat teman-teman. Oke, aku mau screenshot dulu kali ya. Oke, udah. Oke, sudah selesai si kuisnya. Aku share dulu ya. Selamat kepada yang menang. Nanti boleh. Wah, beneran dikasih ya. Wah, hebat. Ini cara matiin musik itu ya. Sebentar teman-teman. Oke. Sudah sesi kuisnya. Mungkin sekarang ada yang mau ditanyakan lagi tentang pengantar ilmu sejarah dari aku. Teman-teman. Wow. Beneran dikirimin loh ini. Aku nggak tahu sebenarnya nih teman-teman, cuma ternyata ada rezeki ya malam ini. Coba kamu kasih reaction. Oke, yuk. Katanya dokumentasi dulu. Oke, mungkin aku yang hitung ya Kak, Kak admin.
Mungkin teman-teman boleh yuk open cam dulu. Sudah? Yuk open cam dulu yuk. Masih dikit banget nih yang open cam. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ya teman-teman. Mungkin aku masih bingung kak bagian ini, gitu. Kok bisa dia kayak gini ya? Silakan ya. Aku open banget buat question. Oke, sudah nggak ada yang mau open cam lagi mungkin kak? Oh masih, oke. Ada Kak Fari. Halo Kak. Oke. Rame. Salam kenal teman-teman Menti. Sama aku santai ya. Oke, mungkin ini dari Kak Farinya yang ngitung atau gimana nih Kak? Oke, boleh dari aku aja. Oke, siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, dia aja bebas. 1, 2, 3. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman. Ini agak cepat ya, ternyata selesainya. Oke, mungkin aku ingin bertanya sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Adakah di hati kalian yang masih mengganjal? Biar nanti tidur tenang. Oke, Dila. Silakan. Yuk. Kak, aku pengen tanya yang di historiografi tradisional. Kan ini kan ciri-cirinya itu dia kuat dalam genealogi dan lemah dalam kronologis. Yang lemah dalam kronologisnya itu ngerti, tapi yang genealogi itu aku agak kurang ngerti, Kak. Oke. Mungkin tadi aku belum jelasin ya di PPT. Nah, genealogi itu artinya silsilah gitu. Jadi, dia itu kan kuat dalam genealogi, namun lemah dalam kronologi gitu kan yang dibilang. Jadi genealogi itu artinya silsilah gitu. Mungkin tadi aku kurang ya di PPT-nya. Nanti kalau aku up, aku perbaiki lagi ya PPT-nya. Terima kasih Dila sudah mengingatkan. Nah, jadi genealogi itu dia kuat gitu ya di silsilah. Jadi kenapa misalnya nih di tradisional tuh kan biasanya kita bakal belajar tuh kan kayak misalnya nih di Prabu Erlangga gitu ya. Tadi ada yang bilang katanya mau jadi Camaba Unair gitu ya, Prabu Erlangga. Pastilah kita belajar dulu kan orang tuanya siapa gitu kan. Terus kerajaannya di mana juga gitu. Sampai dia mungkin jadi cucunya kayak di Kutai itu kan kerajaan Kutai pada Mula Warman lah sampai Aswawarman. Itu kita pelajari semua loh, ya kan? Sampai kebijakan cucunya pun juga kita gini kayak kita pelajari gitu. Jadi dia kuat banget di silsilah gitu. Dila menjawab? Menjawab, Kak. Makasih, Kak. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang masih mengganjal kayak aduh kayak aku kurang deh di sini tadi gitu. Yuk silakan yuk, mumpung masih ada waktu. Aman? Oke, langsung open mic Fitri ya. Maaf Kak, boleh diulang yang di bagian menentukan usia peninggalan sejarah? Tipologi itu? Iya, mulai dari situ. Oke, aku mungkin izin share screen lagi sekali ya. Sebentar. Oke, sebentar aku carikan dulu. Ya, aku share screen lagi sekali ya, izin ya. Sudah terlihat share screen-nya? Aman ya? Oke. Jadi, menentukan usia benda peninggalan sejarah itu dibagi jadi 3. Ada tipologi, stratigrafi, sama kimiawi gitu kan. Tipologi, tipe for tipe gitu kan. Ini aku salah ya, berdasarkan bentuk atau tipe peninggalan benda berdasarkan bentuk tipe atau tipe benda ini. Salah. Tipe benda peninggalan
Yes. Tipe benda peninggalan sejarah tersebut, gitu ya. Jadi ada bentuk-bentuknya atau tipe-tipenya. Mungkin aku boleh contohin, kalian tahu bivalve, a chair Purdue, kayak setangkap. Nah, itu kan ada bentuknya ya, teman-teman. Kayak ya bivalve tuh bentuknya kayak setungkup. A chair Purdue tuh nanti dia bakal dihancurkan. Nah, seperti itu. Hal ini juga berlaku sama arca-arca gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat, oh kalau misalkan nih, biasanya kan semakin halus, akan semakin menentukan bahwa itu semakin muda umurnya, gitu. Kayak contohnya mungkin nanti kalian bakal dapet kapak genggam, gitu kan. Kapak genggam tuh kasar banget loh. Nanti sampai di zaman Neolitikum, nah itu mulai semakin halus. Jadi kayak udah diamplas gitu ya, alat-alat kebudayaan dari manusia prasejarah. Nah seperti itu teman-teman. Itu juga berlaku sama arca, kayak gitu-gitu ya, patung, kayak gitu. Yang kedua, stratigrafi, berdasarkan lapisan tanah yang dimana benda itu ditemukan gitu ya. Kayak apakah semakin dalam menunjukkan tuh apa ya artinya, semakin atas menunjukkan apa ya artinya, karena kan tanah tuh ada strukturnya gitu ya, ada lapisannya gitu ya. Mungkin kalian nanti dapat pelajaran itu di geografi. Jadi ada kayak gitu. Jadi ada strukturnya ya, lapisannya gitu. Dan yang kimiawi berdasarkan unsur-unsur kimia yang dikandungnya. Karena kalau misalkan udah lama pasti kan bisa saja dia besi itu kayak besi misalkan mengkarat ya kan, udah mengkarat, ya itu kan sudah mulai ada unsur kimia di dalam besi itu. Nah kayak gitu. Aku bukan gini IPA ya teman-teman, jadi aku agak cuman tahu kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin menjawab ya untuk Fitri ya. Sudah Kak, terima kasih. Oke, ada lagi yang masih mengganjal lagi? Ada yang kayak aku mau jelasin ulang dong Kak yang ini. Aman ya, teman-teman? Anggi, open mic, mau bertanya? Anggi, mau bertanya kah atau bagaimana? Oke, mungkin kepencet. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Atau Anggi kalau mau bertanya, apakah ini mic-nya ada masalah atau gimana, silakan di chat ya, nanti aku baca. Atau mau Oke, Syifa dulu deh. Oke gitu. Syifa, silakan. Aku masih kurang paham yang sinkronik, akronik, sama diakronik. Kalau aku pernah baca buku itu ada akronik gitu, Kak. Tadi di Kakak belum ada akronik gitu. Mungkin bisa Kakak jelasin, Kak. Makasih, Kak. Oh, wow. Oke, aku juga baru dengar ya, ada akronik. Aku sudah mencari beberapa sumber gitu, makanya bisa dapat 4. Tapi aku juga baru tahu bahwa ada akronik. Mungkin itu bakal jadi PR buat aku. Aku janji bakal jawab itu secepatnya. Silakan, atau nanti aku kirim deh di grup tutor ya. Di grup tutor sama Menti. Oke? Buat Syifa, aku bakal note dulu ya jadi PR aku, karena aku juga baru dengar tuh namanya akronik. Kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Oke? Maaf ya Syifa. Mungkin yang lain? Akronik ya. Oke. Next, ada yang mau bertanya lagi? Apakah aman? Kalau aman? Oke. Oke, sepertinya aman. Baik, akan kita cukupkan ya kalau kayak misalkan aman. Nanti kalau misalkan mau bertanya, silahkan PC aku boleh. Aku ada di grup Sosum, oke? Jadi mungkin sebelum kita tutup, kita tadi mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa, oke? Baik, teman-teman. Untuk menutup sesi live class hari ini, kita bakal tutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, mungkin sekian sesi tutoring hari ini. Terima kasih teman-teman sudah yang mau join. Salam sehat, selamat belajar terus. Nanti kalau misalkan ada apapun yang mau ditanyakan, silakan feel free untuk PC aku, karena aku malah suka kalau misalkan ada yang nanya-nanya, oke? Terima kasih, selamat malam teman-teman. Oh ya, ada ini ya, presensi.
kalau misalkan ya Kak, Kakak Selasar, kayak Kak Farih nih, adakah presentasi? Ada. Tadi aku Ya. udah kirim. Jangan lupa diisi teman-teman. Ya, itu katanya udah tuh, jangan lupa diisi ya teman-teman. Presensi, biar kehitung hadir-hadirnya. Yuk, boleh yuk. Mungkin boleh dikirim lagi sekali ya Kak, soalnya agak tenggelam nih mungkin Kak Farih. Oke, itu udah kirim lagi di Yuk, boleh yuk, isi yuk. Sebagai bahan eval aku. Gak apa-apa kalau misalkan mau ngisi, kakak tadi Kahoot-nya kecepetan. Gak apa-apa, memang aku salah ya. Aku jadinya nggak dapat OVO, Kak, gara-gara Kahoot-nya kecepetan. Besok-besok 30 detik ya, Kak, biar aku dapat OVO. Oke, kalau misalkan sudah pada ngisi, mungkin boleh dikasih live dari Zoom ya, Kak, ya? Kak Farih. Ibu. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Semangat, teman-teman. Makasih, Kak. Selamat belajar ya. Iya.